Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak percaya semuanya pasti luar biasa ya. Dan sebelum kita mulai tentu saja kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah kiranya ada hati yang diubahkan pada hari ini, ada pikiran yang diubahkan, dan bahkan perbuatan yang diubahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, maka di dalam nama Tuhan Yesus, yuk teman-teman adik-adik Rising Eagle sama-sama kita katakan, amin. Oke, boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Dan tentunya kita baru aja melewati satu event yang luar biasa ya, yaitu Sinja. Bukan cuma Sinja, tapi juga bertepatan seminggu yang lalu kita baru aja merayakan namanya Valentine's Day, dimana hari kasih sayang. Oleh sebab itu kakak juga mau ngucapin nih Happy Valentine's Day buat adik-adik semua yang merayakan maupun tidak merayakan ya. Biarlah kiranya kasih sayang kita dari Tuhan itu bisa terpancar khususnya kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih sayang juga Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngajarin adik-adik sesuatu, tapi sebelum itu nih kakak mau tanya, siapakah yang di sini pernah merasakan jatuh cinta? Wah, kayak namanya jatuh cinta, rasanya apa tuh ya? Nano-nano ya, kadang pahit, kadang manis banget, atau kadang udah gak ada rasanya kak. Nah, oleh sebab itu ya adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah kisah cinta, tapi dari Alkitab tentunya, dan ini bisa jadi pelajaran nih buat kita semua. Tapi sebelum itu, kakak mau kenalin sama seorang bapak nih. Nah, kelihatan nggak di sini gambarnya? Namanya adalah Bapak Viktor Frankl. Siapakah dia, Bapak Viktor Frankl ini? Tapi sayangnya Bapak Viktor Frankl ini sudah tidak ada ya adik-adik ya. Tapi bukunya ada. Tapi sebelum itu, biar adik-adik tahu juga siapa itu si Bapak Viktor Frankl ini, kita akan sama-sama nonton biografinya. Sedikit aja, yuk sama-sama kita lihat. Inilah kisahnya.
Nah, adik-adik gimana? Peristiwanya Viktor Frankl, kisah hidupnya ini sangat luar biasa ya. Tadi kita udah nonton sama-sama betapa dia mencintai calon istrinya yang akhirnya jadi istrinya. Sampai padahal istrinya sudah meninggal begitu ya. Tapi dari situ dia nulis buku, judul bukunya adalah Man Searching for Meaning. Nah, bukunya ini juga banyak menolong para pemuda yang baru saja keluar dari perang dunia, yang tadinya depresi, kemudian baca bukunya jadi tergugah gitu ya hatinya, sehingga jadi semangat lagi untuk menjalani hidup. Nah, adik-adik juga nih yang mau baca bukunya nanti kakak kasih deh. Jadi adik-adik bisa langsung aja lihat di link di bawah ini atau lihat yang ada di description. Nanti kakak akan cantumin juga linknya, adik-adik bisa download langsung bukunya yaitu Man Searching for Meaning. Nah, tadi kita udah lihat nih dari kisah cinta yang luar biasa yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana kisah cinta yang ada di Alkitab? Kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah. Adik-adik pasti juga nggak asing nih kisahnya dari siapa, yaitu sesuai judul kita, betul ya, Ishak dan juga Rebeka. Atau Isaac dan juga Ribka, begitu ya. Nah, si Ishak dan juga si Ribka, mereka berdua sama-sama ditemukan oleh Tuhan tentunya, jadi suami istri. Nah, apa sih yang kita bisa belajar dari kisahnya mereka? Kalau adik-adik mau baca, silahkan dan kakak rekomendasi gitu ya. Selama 5 menit baca terlebih dahulu, boleh di-pause dulu videonya gitu ya. Dibaca di Kejadian 24, itu satu perikop tentang kisah Ishak menemukan istrinya. Nah, bicara tentang kasih, bicara tentang Valentine's Day yang baru aja kita lewat seminggu yang lalu, kakak mau bagiin hari ini ada 3 poin nih untuk kita semua belajar sama-sama. Yang pertama dari kisahnya Ishak sama Ribka, kita mau belajar yaitu what is love. Yang pertama kita akan belajar tentang what is love atau apa sih itu cinta? Atau kalau ada filmnya begitu ya adik-adik ya, ada apa dengan cinta? Jadi apa sebenarnya itu cinta? Seperti yang kita tahu, ada 3 nih tentang cinta. Yang pertama ada agape, yaitu kasih yang tidak terbatas. Dan juga ada philia, yaitu kasih persaudaraan. Dan kasih eros, itu kasih karena adanya dalam tanda kutip nafsu gitu ya. Biasanya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, cinta itu sendiri di dalam firman Tuhan lebih jelas lagi nih adik-adik. Apa sih itu cinta? Yuk sama-sama kita buka di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Yuk buka Alkitabnya sama-sama. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 4-8. Yuk kita baca sama-sama ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Wow, luar biasa ya. Ini penjelasan yang komplit banget dalam firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Kasih itu sabar. Nah, sudahkah kita sabar terhadap orang lain, satu sama lain? Bukan cuma tentang lawan jenis ya adik-adik, tapi bagaimana kita sabar menghadapi orang-orang di sekitar kita. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin kita nggak suka adik-adik. Dan apakah kita juga sudah murah hati? Nah, pada saat Valentine's kemarin, apa yang adik-adik sudah lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Atau hanya diam saja begitu ya? Atau sekedar ngucapin Happy Valentine's ya? Dan sudah gitu selesai. Atau bagaimana kita menjalani setiap hari kita dengan penuh kasih? Tadi kita lihat kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu atau dia tidak iri loh sama orang lain. Dia nggak megah diri, artinya tuh dia nggak sombong adik-adik. Sudahkah kita menjalankan kasih yang benar-benar dari Tuhan? Bukan cuma kasih kita kepada lawan jenis kita, tapi kasih kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang mau kakak sampaikan juga di poin ini adalah kita tidak bisa mengasihi tanpa mengenal siapa itu kasih.
Sekali lagi ya, kita tidak bisa mengasihi tanpa kita mengenal siapa itu kasih. Kebayang dong, misalnya kakak suruh adik-adik pergi gitu ya ke suatu tempat. Tapi kakak nggak kasih tahu nih tujuannya kemana. Kakak cuma bilang, yuk pergi yuk. Tapi nggak tahu tujuannya kemana. Nah, pasti nggak bisa ya, kita nggak bisa jalan. Ibaratnya kalau mau pesan aplikasi, pasti kita harus tahu tujuannya kemana. Tujuannya itu di mana sih? Nah, begitu juga kasih adik-adik. Kita tidak bisa melakukan kasih tanpa kita tahu terlebih dahulu siapa sih itu kasih. Nah, adik-adik, siapa itu kasih? Apakah kita sudah mengenal kasih itu? Kita semua tahu ya adik-adik bahwa kasih itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Sudahkah engkau mengenal Tuhan secara pribadi hari ini? Sudahkah engkau bersekutu dengan Dia hari ini? Atau bagaimana hubunganmu dengan Tuhan akhir-akhir ini? Nah, ini jadi bahan refleksi buat kita semua. Sudahkah kita mengenal kasih itu? Jadi, what is love? Who is love? Siapakah kasih itu? Apakah kita semuanya sudah benar-benar mengenal kasih yang dari Tuhan? Atau yang kita kenal justru kasih dalam dunia ini? Nah, ini kiranya jadi pertanyaan buat kakak juga dan buat adik-adik semua yang ada di sini. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar yaitu how we love atau bagaimana cara kita mengasihi. Ingat, ini bukan buat lawan jenis kita ya, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Artinya semuanya, mau itu kakek nenek, orang tua, bahkan orang-orang yang lebih kecil dari kita, gitu ya. Nah, caranya bagaimana sih untuk kita mengasihi orang lain? Tadi kita udah dikasih tahu bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak sombong. Nah, sekarang caranya gimana nih Kak Kisha? Nah, adik-adik, ini gampang banget ya. Caranya adalah hak tangkap. Wah, apa itu Kak? Jadi, hak tangkap ini yaitu mulai segala sesuatunya dari hak, yaitu hati adik-adik. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita terhadap orang lain masih saja menyimpan kesalahan, menyimpan dosa? Nah, hati kita bagaimana nih hati kita ketika mengasihi orang lain? Bahkan juga ketika kita mengasihi Tuhan adik-adik. Apakah kita masih menyimpan dosa dalam hati kita? Nah, yang pertama harus dimulai dari hati tentunya. Setelah itu tang. Apa itu tang? Hak tang. Tangnya adalah tangan. Apa yang kita perbuat dari tangan kita? Apakah tangan kita nih sudah menunjukkan kasihnya Tuhan? Apakah kita sudah sering membantu orang lain? Kak, tapi dia nggak minta pertolongan nih. Bagaimana dong? Nah, kita bisa mulai nih dari diri kita sendiri adik-adik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk minta pertolongan sama kita, tapi kita mulai nawarin pertolongan sama orang lain. Gimana? Kamu tugasnya ada yang mau dibantu nggak? Atau ada yang mau diajarin nggak? Kita kan sebentar lagi mau ujian. Nah, mulai dari tangan kita, tawarkan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena terkadang orang-orang yang diem-diem aja, sebenarnya mereka tuh butuh banyak pertolongan loh dari kita semua. Oleh sebab itu, usahakan tangan kita nih, semuanya, yuk angkat dua tangannya. Nah, gitu dong. Tangan kita melakukan hal yang baik yang tentunya menularkan kasihnya Tuhan dimanapun kita berada. Yang terakhir, yaitu tangkap. Kapnya apa? Kepala kita tentunya. Pikiran kita adik-adik, bagaimana dengan pikiran kita? Apakah pikiran kita juga sudah mengasihi orang-orang di sekitar kita? Atau justru di pikiran kita, kita sering kali menyimpan pikiran-pikiran yang buruk tentang orang-orang di sekitar kita. Aduh, Kak, dia orangnya mah gak seru, gak asik. Dia kayaknya gak bisa diajak temenan deh, Kak. Nah, ingat segala sesuatunya juga mulai dari kepala kita nih. Jadi, usahakan rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya yang ada di sini, usahakan adik-adik semuanya, kepala kita nih isinya tentang hal-hal yang baik tentang orang lain. Kalau iblis masukin hal-hal yang jahat, buru-buru deh. Aduh, enggak deh, hari ini aku mau mulai mengasihi orang lain dari kepalaku. Pikirkan yang baik, bahkan firman Tuhan bilang segala yang baik, pikirkanlah semua itu adik-adik. Jadi, mulai hari ini ketika iblis masukin hal-hal yang jahat tentang sahabat kita, tentang orang-orang di sekitar kita, bahkan tentang orang tua kita, yuk kita lawan
patahkan segala pikiran-pikiran yang jahat, lalu kita ganti dengan pikiran yang penuh dengan kasih, sama seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adik-adik, yaitu true love waits. Artinya kasih sejati dia pasti menunggu. Kata tunggu dalam KBBI adalah tinggal sementara untuk berjaga atau menjaga dan berkawal. Wah, ini luar biasa ya adik-adik. Kata tunggu artinya adalah kita menjaga. Apa sih yang kita jaga? Di dalam firman Tuhan jelas banget nih. Yuk sama-sama buka di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Yuk buka yuk. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Yuk baca dengan mengeluarkan suara tentunya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kita baca sekali lagi deh biar lebih mantap ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah, sebab aku, kata Tuhan, Allah itu kudus. Dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Nah adik-adik, ini juga pertanyaan buat setiap kita. Sudahkah kita hidup kudus di dalam Tuhan? Sudahkah kita menaruh semua pikiran kita untuk kudus di dalam Tuhan? Tahukah kamu adik-adik bahwa ternyata di Indonesia 54% klien yang melakukan aborsi adalah anak-anak SMA dan juga anak-anak SMP. Tentu jumlahnya lebih besar daripada kelompok umur yang lain. Nah adik-adik, jagalah kekudusan dimanapun engkau berada. Tunggu, kalau belum waktunya jangan main-main. Hati-hati dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, bahkan dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati adik-adik. Jaga kekudusannya Tuhan. Sebab di firman Tuhan, Tuhan jelas banget berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus adik-adik. Sebab itu kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus hidup kudus di dalam Tuhan. Sebagai penutup, kakak mau kasih sebuah ayat buat adik-adik semua, biar kiranya ini juga jadi bahan renungan buat kita semua, yaitu dalam Kidung Agung 2 ayat 7b. Di dalam NIV dikatakan, do not arouse or awaken love until it so desire. Atau bahasa Indonesianya, jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia menginginkannya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan kami belajar hari ini untuk mengenal siapakah itu kasih. Dan kami tahu bahwa kasih adalah Engkau sendiri, biar kiranya dari hati kami, tangan kami, kepala kami, semuanya melakukan kasih dimanapun kita berada ya Tuhan. Dan kami mau jaga hidup kami kudus, berkenan di hadapan Tuhan, biar Engkau sendiri yang membantu setiap kami, anak-anak Rising Eagle di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk teman-teman sama-sama kita katakan, amin. Oke, see you next week. God bless you.